Serat Wulang Reh Putri adalah teks Jawa yang berbahasa dan beraksara Jawa serta berbentuk tembang mocopat yang terdiri atas pupuh mijil asmarandono pada Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Susuhunan Pakubuwono IX adalah Raja Kasunanan Surakarta yang berkuasa antara tahun 1861 hingga 1893 Masehi. Di masa pemerintahannya, Sunan dipuji sebagai raja bijaksana dan dikenal aktif menulis karya sastra yang syarat akan nasihat. Selain itu, Pakubuwono IX juga aktif melakukan renovasi bangunan keraton hingga dijuluki sebagai Sinuhun Bangun Kedaton. Silsilah Pakubuwono IX. Pakubuwono IX adalah putra Pakubuwono VI dan Ratu Hemas atau Kanjeng Ratu Ageng yang lahir pada tanggal 22 Desember 1830 Masehi. Saat masih kecil, namanya adalah Raden Mas Suryo Duksino, dan setelah dewasa mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Wijaya. Semasa Pakubuwono VIII memerintah, KGPH Prabu Wijaya diangkat menjadi putra mahkota atau Adipati Anom dengan gelar Hamengku Negoro Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram. KGPH Prabu Wijaya kemudian naik tahta pada 30 Desember 1861 dan gelarnya adalah Sri Susuhunan Pakubuwono IX. Karya Pakubuwono IX. Di masa pemerintahannya, Pakubuwono IX aktif menulis karya sastra. Berikut ini beberapa karyanya: Serat Wulang Putri, Serat Jayeng Sastra, Serat Menak Cino, dan Serat Wirayatna. Karya-karya Pakubuwono IX syarat akan nasihat seperti tuntunan agar memiliki kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keteguhan iman yang kuat dalam menjalani hidup, dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Selain itu, karya-karyanya juga memuat tentang berbagai macam kebahagiaan hidup yang hendaknya ditempuh dengan jalan topo broto guna membersihkan dari pikiran dan perbuatan yang kurang baik. Pada periode kekuasaannya, hidup pujangga besar bernama Raden Mas Ngabe Ronggo Warsito. Namun hubungan Pakubuwono IX dan Ronggo Warsito dikatakan kurang harmonis karena fitnah Belanda. Belanda mengklaim bahwa Mas Pajang Sworo, ayah Ronggo Warsito yang merupakan juru tulis keraton, telah membocorkan persekutuan antara Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat Pakubuwono IX tidak menyukai keluarga Mas Pajang Sworo. Namun Ronggo Warsito berusaha memperbaiki hubungannya dengan Sunan. Bahkan Ronggo Warsito mempersembahkan naskah Serat Cemporet yang berisi nilai-nilai pendidikan kepada Pakubuwono IX. Di bawah kekuasaan Pakubuwono IX, Keraton Surakarta mengalami perkembangan pesat karena beberapa bangunannya direnovasi.
Beberapa bangunan keraton yang direnovasi adalah Siti Hinggil, Panggung Sangga Buwana, dan masih banyak lainnya. Atas jasanya ini, Paku Buwono IX kemudian disebut sebagai Sinuwun Bangun Kedaton. Paku Buwono IX wafat di usia 62 tahun pada 17 Maret 1893 Masehi, dan setelah itu dimakamkan di Kapisangan, Surakarta. Pada tahun yang sama, putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno dinobatkan sebagai Raja Kasunanan Surakarta dengan gelar Paku Buwono X. Berikutnya adalah penjelasan tentang Serat Wulang Reh Putri atau Serat Wulang Putri. Serat Wulang Reh Putri adalah teks Jawa yang berbahasa dan beraksara Jawa serta berbentuk tembang mocopat yang terdiri atas pupuh mijil, asmorondono, dandang gulo, kinanti, dan lainnya. Serat Wulang Reh Putri berisi nasihat dari Paku Buwono X kepada para putri-putrinya tentang bagaimana sikap seorang wanita dalam mendampingi suami. Isi nasihat itu antara lain bahwa seorang istri harus selalu taat pada suami. Disebutkan bahwa suami itu bagaikan seorang raja. Bila istri membuat kesalahan, suami berhak memberi hukuman. Istri harus selalu setia, penuh pengertian, menurut kehendak suami, dan selalu ceria dalam menghadapi suami meski hatinya sedang sedih. Berikut adalah salah satu contoh Serat Wulang Reh Putri. Pupuh mijil. Ingsun nulis ing layang puniki, atembang pamiyos awawarah uruk ing wijile, marang sagung putranang ingsun estri, tingkaing akrami suwita ing kakung. Noro gampang babu wong alaki, luwih saking abot kudu weruh ing tata atine, miwah cara-carane wong laki lan wateke ugi den awas den emut. Yen pawestri tan kena mbawani tumindak sapakon nadyan sirihku putri arane, Nora kena ngandelken sireki, yen patreng narpati temah dadi luput. Pituture raja Cina dingin, iya luwih abot pamuruke marang atmajane Dewi Adaninggar Ngugai mringsang Jayeng Murti angkate winuruk. Pan kase banget wanti-wanti mring putrane wadon, nanging Adaninggar tan angangge, mulane patine Nara becik, pituture yogi Prabu Cina luhung. Babu nini sira sun tuturi, prakara kang abot, roh pakarya gedene panggawe. Ingkang dingin parentah narpati kapindhone laki padha abotipun. Yen tiwasa wenang bilaheni, panggawe kang rara padha lawan anggu guru lire, kang meruhken salamating pati, ratu lawan laki padha tindakipun. Wadya bala pan kaing narpati, wadon kaing bojo pan kawasa barang pratikele, asiasat miwah anatrapi, sapro tingkah neki luput wenang mukum. Sapolae yen wong amrih becik den amrih karaos, pon-ponane kapoko ing tembe, Nara kena anak lawan rapi luput ngapureki tan wandi anempuh. Amung bala wenang ngapureki, polahe kang awon beda lawan rapi ing lekase, pan mangkono nini wong ngakrami, apaitan eling amrih asmaring kung.
Ojo